100 dapat nggak ini? Wih, isi bensin dulu menggunakan generator baru. Kita akan isi Pertamax yang lagi naik daun. Sekarang 12.500, Cak. Luar biasa. Tapi ya memang tetap masih dibeli sih. Mau gimana lagi kan, memang kita kalau cari performa yang baik, bagus ya memang Pertamax, karena otannya kan lebih tinggi dibandingkan dengan Pertalite. Tapi memang jaraknya gila sih, parah sih, gila, bisa 3.500 bedanya, luar biasa. Pertalite. Pertamax aja deh mas, sorry 20.000 ada ternyata, Cak. Sip, makasih mas. Ngetes, Cak, Pertalite ada nggak? Ada ternyata. Beritanya mungkin nggak sama ya. Artinya nggak semua tempat itu kosong. Di sini nyatanya IBB ada. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, Cak. Dan ternyata Kang Mas, IBB harus katakan untuk yang Genio terbaru ini menyenangkan banget dibandingkan sebelumnya, dengan menggunakan pelek lebih kecil dan profil ban gemuk, membuat motornya lebih enak ya. IBB ngerasa lebih enak, manuvernya lebih mantap. Dan yang paling terasa itu pada saat kita rebas ya, manuver itu kalau sebelumnya kayak ada rasa melayang gitu. Kalau ini enggak, lebih solid ya, rasanya lebih stabil. Dan juga peredamannya, awalnya berpikir dengan profil ban 12 inci akan membuat bantingannya keras, tapi ternyata enggak terbukti, Cak. Enak banget bantingannya. Dan Honda dari dulu sampai sekarang selalu berhasil ya membuat motor 110 cc nya tuh responsif menurut IBB. Responsif dan selalu tidak mengecewakan akselerasinya. Ya, ini ukuran 110 cc loh. Bisa disandingkan lah dengan kubikasi di atasnya. Jadi feel-nya tuh, nah ya, peredamannya mantap. IBB gak nyangka nih, asli, Cak. Jadi pada saat kena gajrukan atau bumpy atau gundukan, itu rasanya itu peredamannya enak gitu ya. Jadi maksudnya enak tuh gini, nggak terlalu ngocok. Jadi sangat baik ya menurut IBB. Peredamannya IBB gak nyangka sih. IBB pikir akan keras gitu ya, tapi ternyata enggak. Asik banget. Nah, remnya juga, Cak. Wuhu. Nah, ini Honda improve banyak ya mengenai rem ini. Jadi kalau IBB bandingkan zaman dulu tahun 2000-an awal, Honda itu terkenal dengan rem yang rada keras ya. Jadi feel-nya tuh keras, kemudian kurang pakem. Jadi apa ya, kayak bagel gitu bosnya. Tapi setelah 2000, IBB ngerasa setelah 2014 atau 15 ke atas itu remnya berubah signifikan. Remnya Honda sekarang ini empuk ya, dan juga pakem. Ini bumpy banget loh ya, tapi peredamannya sangat baik menurut IBB. Gila, surprise asli. Ini tempatnya kalau menggunakan apa namanya, motor yang standar gitu ya, maksudnya yang agak keras itu udah terkocok sama lewat sini. Tapi ini nggak tuh, lihat Irwan aja di belakang tuh pakai R15 dia harus mundur karena IBB ngerasa nyaman di sini. Peredamannya sangat baik, gila. Nggak nyangka juga nih, Cak, nggak tahu terkocok jadinya nih. Mungkin karena ban profilnya yang gemuk ya, jadi membuat motor itu peredaman suspensi dibantu dengan ban, jadi lebih nyaman rasanya, nggak terkocok. Sekarang kita coba di jalan raya, Cak. Wih, rame jalannya, Kang Mas. Oke, semoga aja suara IBB masuk ya, tidak terganggu sama angin karena anginnya kenceng. Semoga saja nih, kalau enggak ya IBB akan dubbing, Cak. Oke. Yang kita ngomongin yang plusnya dulu ya. Plusnya motor ini, Genio terbaru ini ternyata dengan bannya lebih besar, membuat motor lebih stabil rasanya ya. Jadi lebih stabil, lebih pede kita untuk nikung-nikungnya. Buat rebar-reban juga lebih enak. Dan feel enteng banget juga, nggak terlalu terasa banget gitu ya. Kalau sebelumnya kan sangat terasa entengnya gitu ya. Kita coba geber ya. Engine 110 cc seperti apa. Jadi memang karakter engine dari Genio ini tuh, wih, menarik juga ternyata, Cak. Oke, kita lihat. Cukup stabil. Lari 90.
cukup stabil. Hati-hati ada mobil keluar. Aduh. Jadi karakternya memang kalau kita lihat engine-nya ini bawahnya spontan gitu ya. Baru tengahnya agak kosong, baru dia narik lagi modelnya. Tengahnya agak kosong, baru narik lagi. Nekat banget itu. Nah, oke. Kayak gini nih. Kita putar lagi. Kita lihat speednya. Ternyata termasuk dorong ininya. Engine-nya masuk dorong loh, Cak. 96. Oke. 100 dapat nggak ini? Wih, mantap juga Kang Mas. Wih, posisi tidur, Cak. 101. Bobot WB 92 kg. Wih, enak juga motornya. Gak nyangka nih. Cuman gini, Cak, kelemahan dari kacamata pribadi, posisi dari duduknya ya. WB kan ngerasa terlalu rendah bagi WB. Jadi perutnya nekuk, Cak. Jadi perut yang buncit itu nekuk nih gara-gara terlalu rendah nih. Itu aja sih. Kalau untuk kaki-kakinya lapang, terasa lapang, enak ya. Jaraknya antara dengkul sama jok sini, bukan jok sih, decknya termasuk luas, nggak ada masalah. Dan lebar gitu. Dan juga pengendalian motornya asik banget. Remnya mantap, remnya bikin pede. Samaan kalau ngerem dadakan pun pasti pede karena empuk dan presisi. Jadi remnya istimewa, betul pakem. Yang pertama, yang kedua, dari engine-nya tidak mengecewakan, agresif. Bawahnya walaupun tengah agak kosong, tapi atasnya narik lagi dan cukup cepat pada WB. Larinya suspensi karakternya empuk. Jadi dia bisa meredam dengan sangat baik untuk gajul-gajulkan, bumpy. Tapi untuk high speed memang ada terasa agak limbung, ada terasa begitu, melayang lah bosannya. Vibrasinya halus di stang. Cuma di bagian bawah jok ini agak sedikit ada grek, tapi halus banget. Ya ini, jadi kehalusannya sedikit tercederai di bawah joknya ini nih. Bawah joknya itu yang di bawah banget sini nih, bawah paha itu ada grek, tapi halus pada saat high speed. Kalau hollow speed nggak terasa. Stangnya halus ya, mantap. Buat manuver juga tuh enteng banget. Isap ini gak bohong, enteng, ringan, stabil, gila, parah. Enak sih, enak, asli enak. WB yakin sampai naik ini motor akan impress aja. Impress dengan harga 18 jutaannya juga nih. Harga terjangkau masalahnya, Cak. Oke, Cak, wes kelar saiki. Aduh, akhirnya WB sudah puas ya jajal motor ini. Alhamdulillah di sini dulu deh, tempat yang agak rindang. Jadi jadi memang rasa penasaran kita sudah terjawab setelah jajal langsung. Karena kalau kita belum jajal tuh nggak cinta, Cak, bener nggak? Plus minusnya kita gali seperti apa feel ridingnya. Karena tetap, Cak, namanya di atas kertas adalah di atas kertas. Tapi semua rasa dan feel nggak bisa diganti dengan kertas. Makanya kita harus jajah seperti apa dari Genio ini. Dan WB bisa simpulkan ternyata, Kang Mas, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Genio ini meningkat dari sisi handling. Bannya, profilnya kan sudah gede nih, Cak. Bannya ring 12 inci. Dan kalau kita perhatikan memang dia profilnya gemuk. Dan ini memberikan additional redaman menurut WB ya. Peredamannya lebih baik karena dengan profil gemuk otomatis akan menyerap. Ketika ada bumpy, ketika ada posisi tidur, ada lubang-lubang jalanan, pasti serapannya lebih baik. Dan ini sangat terasa, dimana stangnya juga lebih smooth, rasanya nggak seperti sebelumnya. Dan walaupun kita lihat ringnya 12 inci, WB pertama rada underestimate, Cak. Ternyata enak banget. Jadi redamannya sangat baik di bagian stang ya. Kemudian bagian belakang juga sama, lembut juga, enak dipakainya, artinya goncangan nggak terlalu. Dan WB hanya merasakan bahwa di bawah jok sini, Cak. Ya di sini ya, di bawah jok sini itu ada sedikit getaran, tapi halus. Grek kalau high speed ya. Sebenarnya nggak mengganggu, hanya saja karena kita kan sudah merasakan yang halus bagian depan sini. Getaran itu benar-benar minim. Memang Honda rata-rata matic-maticnya tuh halus ya vibrasinya, dan ini memang kelebihan daripada Honda sejak dulu. Jadi vibrasinya cukup minim, hanya saja itu tadi tiba-tiba sini halus, Kang Mas ya, nggak ada apa-apa rasanya tuh. Di kaki juga halus, tiba-tiba sini ada grek itu aja yang nggak enak. Ya walaupun tetap batas toleransi, WB tetap merasa nyaman. Kemudian juga dari sisi ini, Kang Mas, dari sininya nih yang agak pendek untuk WB. Ini mungkin buat teman-teman yang bertinggi 170-an ke bawah nyaman pastinya. Tapi kalau 70-an ke atas rada nekuk aja rasanya itu. Kalau BBM-nya sama nggak usah ragu karena irit banget, lama gitu habisnya.
karena Pertamax Cak ya sekarang lagi naik daun ya. Jadi kita harus mencari motor yang irit, dan makanya Honda tetap 110 cc, tetap pede karena performa juga lumayan oke. Dengan cc segini bisa berjaban sama Matic 125 cc menurut BB. Dari sisi akselerasi, kemudian juga dari top speednya oke banget. Powernya tuh rada unik ya, bawahnya dia nonjok, tengahnya rada kosong, atasnya nanjak lagi. Jadi itu karakter daripada Genio terbaru ini. Yang pasti dari kacamata pribadi memang ada improvisasi dari handlingnya, menggunakan ban yang lebih kecil, mungkin downforce-nya lebih baik karena lebih dekat sama tanah, tapi dikompensasi dengan profil ban gemuk sehingga memberikan feel ayunan yang lembut. Buat ngecas sini Cak ya, sini kan ada power outlet. Jadi handphone kalau sama ngecas ya taruh di samping kiri sini ya, di konsol sebelah kiri. Kalau untuk lain-lainnya, untuk bagasi tidak terlalu besar banget, jadi belum helm in. Tapi kalau untuk menyimpan sesuatu sangat cukup sekali, tapi belum helm in. Itu aja. Mungkin masukan buat Honda next in the future, kemampuan untuk melahap helm ya, Cak. Ini penting masalahnya hari gini. Jadi dengan bentuknya yang bohai gini seharusnya bisa diimprove untuk sisi bagasinya. Remnya istimewir ya, IWB katakan Honda jos ya. Honda improve dari sisi pengereman, improve-nya lumayan banget karena empuk ya, empuk, enak, tarikannya tuh empuk, kemudian juga precise, terasa pakem, enak gitu ya, empuk aja. Jadi nggak ada bagel-bagelnya. Jadi kalau sampean kenceng tiba-tiba ngerem pasti ada rasa pede. Karena kalau kita narik itu kan kalau nyelonong aja kan waduh stres yang ada ya kan. Dan pengereman ternyata menggunakan Tokicho Cak ya. Itu mungkin kuncinya kenapa rem sekarang pakem gara-gara apa Tokicho-nya ya. Biasanya Nissin nggak juga sih, Nissin juga pakem kok. CBR 250 RR juga pakem. Jadi memang saat ini kalau menurut WB mungkin tipe kampasnya ya. Kampasnya itu lebih lunak mungkin ya. WB nggak tahu. Tapi yang jelas pokoknya rasanya ditarik, cus, empuk gitu. Speedometer terlalu kecil, Cak. Itu aja juga sih. Memang sih kalau kita perhatikan ada retronya terasa ya. Cuman kita sih harapannya bisa diperbesar nanti ke depan. Jadi membuat mata itu lebih termanjakan. Saya terlalu kecil sih menurut BB. Kelebihan lagi adalah masih tetap dibekali dengan parking brake lock. Ini berguna kalau sampean parkir di turunan. Itu jangan khawatir. Jadi dengan hanya menarik parking brake lock ini ya pasti akan membuat sampean merasa aman dan nyaman. Orang melorot ya, anti melorot itu ya. Kalau untuk yang sebelah kanannya, biasa pengereman sudah CBS yang ini, lalu juga sudah ada cantolan belanjaan. BB juga berikan saran buat Honda, kalau bisa belakangnya LED Kang Mas ya. Jadi jangan bolam biasa lah, jadi biar improve. Sekarang lampu senya dan juga stop lamp masih bolam biasa. Light emitting diode ini sudah menjadi standar Honda. Semuanya kan Matic-nya yang kelas-kelas 20 jutaan ke atas, rata-rata sudah menggunakan LED, termasuk juga motorsportnya sudah LED, full LED, baik dari lampu senya sampai lampu utamanya. Kalau ini kan enggak. Lampu utama LED lainnya masih bolam biasa. Semoga saja ke depan ya. Dan masuk buat Honda juga, kalau bisa spionnya diganti Mas, yang bulat Mas. Jadi biar senada dan seirama. Iya, bosan ya. Jadi sudah bulat-bulat, sini bulat kan cakep. Mungkin itu aja sih dari BB sampean semuanya. Sudah idling stop system, harga 18 jutaan. Ini memang menggoda celengan ya. Jadi gitu aja informasi dari BB sampean semuanya. Mohon maaf jika tidak sempurna, maaf Cak, karena kita puasa Kang Mas. Ini ngomong aja udah kayak baterainya mau habis Cak ini ya. Jadi saking panasnya, saking semangatnya, tapi kadang-kadang karena tenaga hanya 50% membuat kita menjadi terengah-engah ya, kurang semangat. Jadi kita aja informasi dari BB bersama semuanya. Kalau ada pertanyaan tentang Genio, monggo saya mencurahkan di komentar. Plus minusnya sudah dijabarkan sama semuanya. Semoga saja memberikan pencerahan yang berguna buat sampean. Itu aja, matur nuwun sama sudah menonton video menaran. Dan seperti biasa Kang Mas, kalau sampean suka video ini seman like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.